Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjagai kita dengan kasih-Nya yang melimpah pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah pelindung kami. Oleh karenanya, kami suka mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya 4 ayat 1 hingga ayat 6. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Kekudusan yang menutupi, inilah judul renungan kita hari ini. Ayat penekanan pada ayat kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dosa masa lalu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Jika dosa tidak disingkirkan melalui pertobatan, berarti kita kembali hidup dalam masa lalu. Dosa hanya dapat dihapus jika kita bertobat. Tuhan datang untuk menutupi dosa umat-Nya, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos yang melayani di Yerusalem pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ia melayani di bawah kepemimpinan 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dalam kitab Yesaya pasal 4 ayat 5,
Tuhan menyatakan pemulihan Sion setelah masa penghakiman, dengan Tuhan menjanjikan kehadirannya yang nyata dan perlindungan yang menyeluruh bagi umat-Nya. Bukti kehadiran Allah bagi umat-Nya terlihat dari tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, yang merujuk pada peristiwa Eksodus atau keluaran bangsa Israel dari Mesir. Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Istilah tudung menggambarkan perlindungan Allah dari panas dan hujan. Kemuliaan Tuhan menjadi perisai yang menjaga umat-Nya. Dalam tradisi Yahudi, kupa atau kanopi pernikahan melambangkan hubungan yang kudus antara Tuhan dan umat-Nya, seperti hubungan pernikahan. Ungkapan seluruh wilayah Gunung Sion dan pertemuan ibadahnya menegaskan bahwa kesucian mencakup seluruh komunitas orang percaya. Setiap tempat umat berkumpul menjadi kudus karena kehadiran Tuhan. Kekudusan Allah menjadi pemisah yang melindungi umat-Nya dari pengaruh dosa dan bahaya. Kekudusan adalah hadirat Allah sendiri. Dia tidak melindungi dari kejauhan, melainkan hadir sebagai naungan atas hidup umat-Nya. Di bawah tudung kemuliaan Tuhan, umat-Nya tidak lagi hidup dalam penghakiman, melainkan dalam anugerah, pemeliharaan, dan perlindungan Allah. Penegasan, sebagai anak Allah kita dituntut untuk percaya akan perlindungan Tuhan, dan kita sudah ditutupi oleh kekudusan Allah. Kita telah ditebus dari dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang menaungi hidup kami. Kuduskanlah kami dari kuasa dosa dan bahaya, agar kami hidup dalam anugerah, pemeliharaan, dan selalu percaya akan perlindungan-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah menyimak bagian-bagian firman Tuhan dan urayanya. Tuhan melindungi kita. Amin.